Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, gelombang adalah perambatan osilasi. Contohnya yaitu gelombang air. Gelombang air adalah perambatan osilasi di permukaan air. Ada juga gelombang tali, yaitu perambatan osilasi di bagian tali. Selain itu, ada juga gelombang bunyi di udara, yaitu perambatan molekul-molekul gas di udara. Pada bab ini, kita akan mempelajari salah satu jenis gelombang yang sangat khas dan sangat luar biasa pemanfaatannya bagi kehidupan kita sehari-hari di abad modern ini. Gelombang tersebut adalah gelombang elektromagnetik. Apa sih gelombang elektromagnetik? Yuk kita pelajari sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alia Sukma Fakira. Bagaimana kabarnya kali ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari sifat optik gelombang elektromagnetik. Yuk langsung aja ke pembahasannya ya. Gelombang elektromagnetik adalah perambatan osilasi medan listrik dan medan magnet. Gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa atau medium tertentu. Sampainya cahaya matahari dan bintang-bintang ke bumi menunjukkan kemampuan gelombang elektromagnetik merambat dalam ruang hampa. Cahaya yang menembus air dan gelas menunjukkan kemampuan perambatan gelombang elektromagnetik dalam sejumlah bahan. Tetapi tidak semua bahan dapat dilewati gelombang elektromagnetik. Dalam ruang hampa atau dalam medium yang tidak memiliki sifat magnetik, arah osilasi medan listrik dan medan magnet tegak lurus arah rambat. Jadi dalam ruang hampa atau dalam medium non-magnetik, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Tetapi dalam medium magnetik, gelombang elektromagnetik tidak selalu transversal. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang merambat dengan laju yang sangat tinggi. Dalam ruang hampa, laju perambatan gelombang elektromagnetik memenuhi persamaan sebagai berikut. Dengan memasukkan nilai tersebut, maka laju gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa adalah sebagai berikut. Yang seringkali dibulatkan menjadi 3 kali 10⁸ meter per sekon. Di dalam material, laju perambatan gelombang elektromagnetik lebih kecil daripada dalam ruang hampa. Secara umum, laju perambatan gelombang elektromagnetik dalam material memenuhi persamaan sebagai berikut. Di mana μr disebut permeabilitas relatif material dan kappa disebut konstanta dielektrik material. Konstanta dielektrik relatif material yang dapat ditembus cahaya sangat bervariasi. Namun, permeabilitas relatif hampir semuanya mendekati 1. Jadi, secara umum, laju rambat cahaya dalam material hanya bergantung pada konstanta dielektrik. Dengan asumsi bahwa μr sama dengan 1 untuk material yang dapat ditembus cahaya, maka persamaan tadi dapat dituliskan ulang sebagai berikut. Ada yang menarik dari sifat medan yang terkandung dalam gelombang elektromagnetik. Rasio antara medan listrik dan medan magnet dalam gelombang tersebut selalu konstan dan sama dengan laju perambatan gelombang. Jadi, laju perambatan gelombang elektromagnetik juga memenuhi persamaan tersebut. Ini berarti bahwa besarnya medan magnet dan medan listrik dalam gelombang elektromagnetik tidak boleh sembarang. Jika salah satu medan telah tertentu, maka medan yang lain juga telah tertentu dan memenuhi persamaan tersebut. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang dengan sebaran frekuensi yang paling luas. Frekuensi gelombang elektromagnetik tersebar mulai dari 10⁻² Hz sampai di atas 10⁻23 Hz. Hubungan antara laju, frekuensi, dan panjang gelombang diberikan oleh C sama dengan lambda dikali F, dengan lambda adalah panjang gelombang dan F adalah frekuensi. Jangkauan frekuensi gelombang elektromagnetik yang sangat lebar tersebut dikelompokkan atas jumlah spektrum yang memiliki bidang aplikasi berbeda-beda. Gambar berikut ini adalah pembagian kelompok gelombang elektromagnetik yang disepakati saat ini. Yang pertama, gelombang radio. Tahun 1901, Guglielmo Marconi berhasil mengirim gelombang radio dengan frekuensi 1 MHz menyeberangi Samudra Atlantik. Gelombang tersebut merambat mengikuti kelengkungan bumi karena mengalami pantulan oleh lapisan konduktif di atmosfer yang disebut ionosfer.
Saat ini, gelombang radio dipancarkan dari stasiun radio dan televisi untuk mengirimkan informasi ke pemirsa. Selanjutnya, gelombang mikro. Tahun 1946, Percy Baron Spencer mengamati bahwa gula-gula yang ada di saku celananya meleleh ketika ia sedang bekerja dengan gelombang mikro. Dalam jangka 1 tahun, perusahaannya berhasil membuat dan memasarkan oven microwave pertama. Selanjutnya, gelombang inframerah. Radiasi inframerah ditemukan tahun 1800 oleh William Herschel. Semua benda yang hangat memancarkan gelombang inframerah. Gelombang inframerah dapat menembus asap maupun debu lebih mudah daripada cahaya tampak, sehingga detektor inframerah digunakan oleh tim penyelamat untuk mendeteksi orang atau oleh tentara dalam penyerangan dalam tempat berasap. Gambar di samping adalah contoh detektor inframerah. Selanjutnya, cahaya tampak. Cahaya tampak adalah gelombang elektromagnetik yang sangat membantu manusia atau hewan untuk melihat benda-benda di sekelilingnya. Sel-sel dalam retina sangat sensitif pada cahaya tampak. Gelombang ultraviolet. Sinar ultraviolet dihasilkan akibat perubahan tingkat energi elektron dalam atom. Sinar ultraviolet sering digunakan untuk memendarkan material yang disebut fosfor untuk berpendar sehingga menghasilkan warna tertentu. Selanjutnya, sinar X. Sinar X dihasilkan ketika elektron diperlambat dalam waktu yang sangat singkat. Misalnya, saat elektron yang berkecepatan sangat tinggi dihentikan akibat tumbukan dengan permukaan logam. Sinar X pertama kali ditemukan oleh William Bronsted. Sinar gamma. Sinar gamma dihasilkan akibat perubahan susunan inti atom akibat peluruhan radioaktif. Sinar gamma juga dihasilkan ketika terjadi reaksi nuklir atau pemusnahan partikel elementer. Contohnya, pertemuan elektron negatif dan elektron positif menghasilkan sinar gamma. Sinar gamma sangat energetik dan memiliki kemampuan penembusan yang kuat. Sekarang kita fokus pada gelombang elektromagnetik yang paling akrab dengan kita, yaitu cahaya. Kita akan pelajari sifat-sifat cahaya seperti pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Gambar berikut adalah contoh peristiwa pemantulan pemandangan gunung dan hutan oleh permukaan air. Permukaan air jernih yang tenang berperilaku sebagai sebuah cermin datar. Cahaya yang jatuh pada bidang pembatas dua material mengalami pemantulan dengan sudut pantul diukur dari arah tegak lurus bidang pembatas medium persis sama dengan sudut datang. Gambar ini adalah ilustrasi peristiwa pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya adalah sebagai berikut. Intinya adalah cahaya akan mengalami pemantulan jika mengenai bidang batas dua medium yang berbeda. Perbedaan laju cahaya di udara dan dalam material menimbulkan fenomena menarik ketika cahaya merambat dari udara masuk ke material atau cahaya merambat keluar dari material menuju udara. Apabila arah rambat cahaya tegak lurus bidang pembatas antara material dan udara, maka cahaya tetap bergerak lurus walaupun mengalami perubahan laju. Tetapi, jika arah rambat cahaya tidak tegak lurus bidang pembatas udara dan material, maka di samping mengalami perubahan laju, arah rambat cahaya mengalami pembelokan pada bidang pembatas udara dan material. Perubahan arah rambat cahaya ketika berpindah dari satu material ke material lain disebut pembiasan. Karena fenomena pembiasan ini, maka benda lurus yang dimasukkan ke dalam material dengan indeks bias berbeda tampak patah pada bidang atas dua material. Mari kita menganalisis fenomena pembiasan. Sebagai pelengkap, perhatikan gambar berikut. Berkas cahaya datang dari medium dengan indeks bias N1 dengan sudut datang θ D dan dibiaskan ke dalam material dengan indeks bias N2 dan sudut bias θ B. Dari uraian sebelumnya, kita dapat meringkas di sini bahwa syarat terjadinya pembiasan adalah laju cahaya pada kedua medium berbeda dan arah datang cahaya tidak tegak lurus terhadap bidang pembatas kedua medium. Berikut adalah hukum Snellius untuk pembiasaan cahaya. Perhatikan contoh berikut. Berkas cahaya datang dari udara dengan sudut datang 30 derajat menuju air. Berapakah sudut pembiasan cahaya dalam air?
N1 sama dengan indeks bias udara yang sama dengan 1. N2 sama dengan indeks bias air yaitu 1,333. Dengan menggunakan hukum Snell, kita dapat menulis bahwa theta B sama dengan 22 derajat. Dari contoh di atas, tampak bahwa jika cahaya datang dengan material dengan indeks bias tinggi menuju material dengan indeks bias rendah, maka sudut bias lebih besar daripada sudut datang dan begitupun sebaliknya. Sudut kritis adalah sudut saat sinar bias dibiaskan dengan sudut 90 derajat. Cahaya yang datang dengan sudut datang lebih besar daripada sudut kritis akan mengalami pemantulan internal total. Pembiasan dengan sudut 90 derajat berarti theta B sama dengan 90 derajat atau sin theta B sama dengan 1. Dengan menggunakan hukum Snell, maka persamaan di atas menyatakan bahwa jika cahaya datang dari material dengan indeks bias besar ke material dengan indeks bias kecil dengan sudut theta D yang memenuhi sin theta D sama dengan N2 per N1, maka cahaya dibiaskan dengan sudut 90 derajat. Sudut theta D yang memenuhi kondisi ini disebut sudut kritis dan kita simbolkan dengan theta C. Salah satu aplikasi penting fenomena pemantulan total internal adalah pengiriman berkas cahaya melalui fiber optik. Fiber optik merupakan material transparan yang berbentuk silinder sangat kecil. Gambar di samping adalah contoh fiber optik yang digunakan dalam komunikasi. Fiber optik untungnya telah dibungkus dalam satu bundelan, di mana tiap bundelan mengandung sejumlah fiber optik. Fiber optik terdiri dari dua bagian utama, yaitu teras berupa silinder sangat kecil dengan indeks bias N1 dan cladding yang membungkus teras dengan indeks bias N2. Agar fenomena pemantulan sempurna terjadi, maka N1 lebih besar daripada N2. Contoh lapisan sejajar adalah plat kaca di udara atau dalam air. Cahaya datang dari udara menuju sisi pertama plat kaca sehingga mengalami pembiasan. Cahaya merambat dalam kaca menuju sisi kedua dan mengalami pembiasan kembali di sisi kedua hingga cahaya kembali ke udara. Cahaya yang keluar pada bidang batas kedua ini merambat dalam arah persis sama dengan cahaya datang pada bidang batas pertama, tetapi arah rambat cahaya telah mengalami pergeseran. Berapa besarnya pergeseran tersebut? Pergeseran arah rambat cahaya adalah D. Misalkan tebal medium adalah T, hubungan antara sudut datang dan sudut bias di bidang batas pertama adalah sebagai berikut. Perhatikan contoh berikut. Cahaya datang dari udara ke selembar silika yang tebalnya 5 cm. Jika indeks bias silika untuk cahaya tersebut adalah 1,58 dan sudut datang cahaya adalah 60 derajat, berapakah pergeseran arah rambat cahaya setelah meninggalkan silika? Pertama, kita perlu tentukan sudut bias R dengan hukum Snell. N1 sin I sama dengan N2 sin R. Jadi 1 dikali sin 60 sama dengan 1,458 dikali sin R. Soal di atas dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum Snell. Indeks bias didefinisikan sebagai suatu besaran yang menentukan laju cahaya dalam material yang memenuhi hubungan sebagai berikut. Dengan N indeks bias material, C laju cahaya dalam ruang hampa, dan Cm laju cahaya dalam material. Dengan menggunakan hubungan C sama dengan lambda F dan Cm sama dengan lambda M dikali F, maka persamaan untuk indeks bias dapat juga ditulis sebagai berikut, dengan lambda adalah panjang gelombang dalam ruang hampa dan lambda M adalah panjang gelombang dalam material. Terdapat beberapa hal yang memengaruhi indeks bias. Yang pertama, indeks bias bergantung pada panjang gelombang cahaya. Perbedaan indeks bias material untuk cahaya yang memiliki panjang gelombang berbeda-beda menimbulkan beberapa akibat. Yang pertama, makin pendek panjang gelombang cahaya, maka makin kecil laju cahaya dalam material tersebut. Dalam material tertentu, cahaya biru merambat lebih lambat daripada cahaya merah. Jika jatuh pada bidang batas dua material dengan sudut datang yang sama, maka cahaya dengan panjang gelombang pendek mengalami pembelokan arah lebih besar. Jika cahaya putih jatuh pada bidang batas dua material, maka cahaya tersebut akan terurai atas berkas-berkas dengan panjang gelombang yang berbeda-beda karena masing-masing berkas memiliki sudut bias yang berbeda-beda.
Selanjutnya, indeks bias bergantung pada tekanan. Jika material diberi tekanan yang sangat besar, gigapascal, maka volume material sedikit mengecil. Jarak antar atom atau molekul pengukur material menjadi lebih kecil sehingga kerapatan atom atau molekul makin besar. Ini berakibat indeks bias material membesar. Fenomena ini hanya dapat diamati ketika memberikan tekanan yang sangat besar. Gambar di samping adalah kebergantungan indeks bias es dan air pada tekanan yang sangat tinggi. Tampak bahwa indeks bias bertambah dengan naiknya tekanan seperti yang kita duga. Selanjutnya, indeks bias zat cair. Indeks bias suatu zat dihasilkan oleh momen dipol atom atau molekul penyusun oleh zat tersebut. Indeks bias bergantung pada berapa nilai momen dipol dan berapa kerapatannya. Makin besar momen dipol dan makin besar kerapatan, maka indeks bias makin besar. Sehingga, selain itu, indeks bias zat cair dan gas juga dipengaruhi oleh suhu. Pada tekanan tetap, laju perubahan indeks bias zat cair terhadap perubahan suhu diberikan oleh persamaan di samping. Indeks bias negatif. Karena memiliki indeks bias negatif, maka pembiasan cahaya oleh material ini melawan hukum Snell. Gambar di samping adalah ilustrasi pembelokan arah rambat cahaya oleh material yang memiliki indeks bias negatif. Percobaan tentang interferensi celah ganda pada cahaya merupakan percobaan monumental yang dilakukan Thomas Young, karena sejak saat itulah konsep tentang gelombang cahaya diterima secara utuh. Sebelum percobaan Young, konsep gelombang cahaya belum diterima oleh semua ilmuwan karena tidak ada eksperimen yang secara langsung membuktikan sifat gelombang cahaya. Akibatnya, teori partikel cahaya yang dirumuskan oleh Newton masih diterima sebagian orang. Saat ini, panjang gelombang cahaya bukan lagi nilai yang sangat kecil. Orang bahkan sudah mampu mengukur panjang hingga ribuan kali lebih kecil daripada panjang gelombang cahaya. Difraksi umumnya dikaitkan dengan celah yang cukup lebar atau celah sempit yang jumlahnya tak berhingga. Gambar di samping adalah sketsa intensitas difraksi di antara dua maksimum terdapat minimum. Minimum pertama terjadi pada sudut keberapa dapat ditentukan dengan bersamaan sebagai berikut. Perhatikan contoh berikut. Cahaya dengan panjang gelombang 750 nanometer melewati sebuah celah yang lebarnya 1 kali 10⁻³ mm. Berapa lebar maksimum utama? Minimum pertama terjadi pada sudut yang memenuhi sin theta sama dengan lambda per D sama dengan 7,5 kali 10⁻⁷ per 1 kali 10⁻⁶ yang menghasilkan 0,75, maka theta adalah 49 derajat. Cahaya yang jatuh pada lapisan tipis juga dapat menimbulkan fenomena interferensi. Berkas cahaya yang dipantulkan pada permukaan atas selaput dan permukaan bawah selaput dapat berinterferensi. Posisi sudut interferensi instruktif dan konstruktif bergantung pada panjang gelombang cahaya. Akibatnya, jika cahaya putih dijatuhkan pada selaput tipis, maka cahaya pantul tampak berwarna-warni. Kasus menarik terjadi jika cahaya yang dipantulkan dari dua permukaan selaput tipis mengalami interferensi destruktif. Dengan demikian, semua cahaya yang jatuh pada permukaan selaput akan diteruskan, tanpa ada yang dipantulkan. Fenomena ini yang dipakai dalam merancang lensa-lensa kualitas tinggi. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Arah osilasi medan magnet maupun medan listrik tegak lurus pada arah perambatan gelombang. Jika arah osilasi medan selalu mempertahankan arahnya selama gelombang merambat, maka gelombang tersebut dikatakan memiliki polarisasi bidang. Dikatakan polarisasi bidang karena arah osilasi medan selama gelombang merambat selalu berada pada satu bidang. Umumnya, gelombang yang dihasilkan suatu sumber memiliki arah osilasi medan yang berubah-ubah secara acak. Gelombang dengan arah osilasi demikian dikatakan gelombang yang tidak terpolarisasi. Wah, ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita ya teman-teman. Jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.